Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Insyaallah hari ini kita bisa lanjut lagi di ngopi pagi. Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah. Dan kita hari ini bersama dengan Masya Allah nih ya, guru saya yang Insya Allah ya secara ilmu sangat mendalam, walaupun penampilannya sangat sederhana. Nah inilah yang mungkin langka hari ini ya. Dan Insya Allah hari ini kita di tema kita ngopi pagi kita hari ini temanya tentang Indonesiaku kini. Indonesiaku kini. Ini juga memang tidak ada rencana khusus gitu ya, dan tidak direncanakan, tapi Insya Allah semoga ya satu pertemuan itu tidak ada yang kebetulan. Dan Insya Allah hari ini, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang ringan-ringan saja di tema inspirasi. Semoga ini menginspirasi dari orang yang sangat menginspirasi ya. Jadi Kiai Toha ini saya kenal sudah cukup lama sebenarnya, berapa tahun ya? 2014 Masya Allah. 2014 beliau seorang penggerak. Jadi dulu saya ada program itu LF ya, Leader Forum untuk teman-teman di Jawa Timur dan bareng-bareng di satu komunitas juga. Nah, alhamdulillah silaturahim berlanjut terus dan sekarang beliau menjadi pengasuh pembina SBC Bojonegoro. Masya Allah. Beliau pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Khazinatul Abrar ya. Ini pondok salaf yang nggak pernah promosi, nggak pernah iklan. Nggak pernah iklan. Tapi inden ya, tapi inden di sana. Dan Insya Allah saya melihat sendiri bagaimana beliau bertumbuh ya dari pondoknya masih di rumah sampai sekarang sudah Masya Allah luar biasa ya. Nah kita perlu belajar banyak. Nah, kita temanya hari ini ngobrol tentang Indonesia. Ya. Jadi kadang kalau kita ngelihat Indonesia hari ini tuh banyak yang mungkin pesimis, meskipun juga tetap harus menumbuhkan optimisme gitu ya. Jadi jujur ya, saya sendiri tuh ngerasa kadang-kadang ngelihat Indonesia hari ini semakin kesini tuh kadang banyak orang semakin bingung gitu ya. Orang-orang baik gitu ya, orang-orang alim kadang ya seringkali diam dalam banyak hal gitu ya. Terus ya kadang ngelihat orang-orang yang tidak tahu ilmu justru malah yang banyak bicara. Ya, sehingga kayak kalau kita kelihatan ini menyesatkan luar biasa gitu ya. Dan adanya gadget ini juga kadang-kadang itu justru membuat kadang akses untuk mendapatkan informasi itu jadi begitu mudah. Akhirnya kadang kita ngaji itu kadang nggak ketemu dengan guru langsung, carinya dari mana, hanya cari lewat YouTube, cari lewat TikTok sekarang, apalagi TikTok yang memang durasinya hanya pendek-pendek. Jadi kemungkinan tausiah yang panjang dipotong potong penggal itu jadi menyesatkan sekali. Nah ini kalau nanti hari ini kita temanya adalah Indonesia aku gini, nah ini kita pengen coba pandangan Kiai Toha ini kira-kira melihat Indonesia yang hari ini ya, mungkin dari segi keilmuan dan sudut pandang sebagai pengasuh di pesantren seperti apa ya? Jadi begini, ada satu hadis ya, idza wudi al amru fi ghairi mahallihi fantadirsa. Ketika sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal nanti kehancurannya. Jadi kalau kambing kalau bisa mbek ya mbek saja. Kalau ayam bisanya petok-petok ya petok-petok saja. Jangan mbek-mbek. Lah Indonesia akhir-akhir ini carut marutnya karena banyak orang memegang sesuatu tidak pada ahlinya. Mestinya yang berfatwa, taruhlah ada seseorang yang meninggal dalam kecelakaan kemudian dikubur dalam satu liang lahat. Wah, rame begini-begini harum terjadi perdebatan. Taruhlah, itu tanya ulama yang dia percaya kan selesai. Jadi orang awamnya jangan bicara hukum halal haram. Karena memang pada dasarnya ketika sesuatu itu tidak pada tempatnya, misalkan saya bukan makanya kalau di Bojonegoro kalau ada statement bisnis saya disuruh ngaji fikih muamalah, saya bagas muamalahnya, fikih muamalah, fikihnya. Muamalahnya ya Pak Eko. Strateginya,
Iya. Jadi ketika sesuatu itu carut marutnya itu dimulai dari karena sesuatu tidak dipegang oleh ahlinya. Ya gitu Gus. Dilanjutkan monggo dulu. Nah, jadi ini hal yang mendasar ya. Jadi ketika sesuatu dipegang bukan tadi ada menarik. Apa namanya? Itu topik yang kayaknya lagi viral ya. Artis meninggal, tapi ini inspirasi juga teman-teman semua ya. Inspirasi saya mengikuti itu bagaimana Vanessa Angel ketika 1 hari sebelumnya posting di Instagram selamatan apa namanya mobilnya, mobil baru. Diposting, difoto di Instagram, diupload. Nah, jadi merasa ada kebanggaan dengan mobil yang baru dimiliki dan selamatan perjalanan, dan dalam perjalanan pun sempat membuat satu instastory-nya dengan pertanyaan yang viral juga kan. Instastory-nya apa ya, kalau nggak salah kata-katanya tahu nggak kira-kira saya mau kemana ya, kira gitu. Dan Masya Allah kita nggak ada yang tahu ya, ternyata kemananya itu ternyata berpulang kepada Sang Maha Pencipta, berpulang ke rahmatullah. Dan luar biasa ya kalau kita ngelihat ini adalah hikmah yang ditinggalkan oleh, kalau kita berbicara ngapunten langsung dalam kutip ya, dibahas orangnya. Orang yang melakukan satu kesalahan besar. Bagi saya 2 suami istri ini suami istri yang luar biasa, hikmah bagi saya. Karena yang laki-laki menerima dengan segala keburukan pada asalnya. Yang ini yang asalnya buruk berusaha untuk menjadi baik. Ini 2 hal yang sudah benar. Lah, yang tidak benar itu menjatuhkan mental anak mereka, yang menjatuhkan orang lain yang tidak tahu apa-apa seluk mereka. Jadi nanti anaknya ini oleh para sang maha benar netizen itu, Masya Allah kasihan. Kasihannya yaitu orang tuanya seperti ini itu akan dibicarakan seumur hidup. Padahal mestinya kita sebagai seorang sesama muslim. Ya mestinya menguatkan bahwa dia akan dibesar, siapapun pernah berbuat salah, siapa sih yang nggak pernah berbuat salah, cuma kesalahan kita itu ditutupi Allah atau tidak. Kebetulan dia itu ditampakkan, sehingga mungkin dengan ditampakkan itu dia bertobat. Sedangkan kita ini yang semi-semi ini ya saja keburukan kita itu tertutupi oleh kebaikan kita, yang sanjungan orang itu tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, dan ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Yang ngeri lagi Coach, kemarin itu ada statement begini. Tahu kan kalau orang buruk, cara pemakamannya banyak yang salah. 1 liang lahat, 2 jenazah dalam 1 liang lahat. Itu karena dia mereduksinya dari 1 dalil, yang 1 dalil itu tidak diluaskan, tidak cari kenapa MUI memperbolehkan, kenapa tokoh agama setempat memperbolehkan seperti itu. Dan kebetulan saya ini kemarin mencari sama Pak Eko, daripada transit di Bandara Lama tak cari takbir-takbirnya itu ketemu Coach. Ini dalam kitab Riyadul Badi'ah. Ini sebenarnya yahrumu dafnusna ini min jinsaini biqabrin. Haram memakamkan 2 orang dari 2 jenis, laki-laki perempuan, dalam 1 liang lahat. Lah, lanjutannya ini mereka nggak melanjutkan. Ilam yakun bainahuma mahramiyatun au zaujiyatun. Ketika 2 orang itu tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan suami istri. Bagaimana kalau suami istri atau mahram dikuburkan dalam 1 liang lahat? Wala yajuzu dafnus mayyitaini fi qabrin. Tidak diperbolehkan memakamkan 2 mayat dalam 1 kubur. Bal yufradu kullu wahidin bi qabrin. Akan tetapi 1 orang 1 kubur, 1 orang 1 kubur. Wa yukrahu dzalika ini tahada anwa'an aw ikhtalata. Wa kana bainahuma mahramiyatun aw zaujiyatun aw sayyidatun aw sobawiyatun wa illa haruma. Jadi apabila di antara keduanya itu ada hubungan mahram atau hubungan suami istri atau hubungan antara budak dengan sayyid, itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada hubungan itu hukumnya haram. Lah, kalau makruh ya katakan makruh, jangan haram. Jadi bagaimana pemakaman kemarin itu ya yang makruh karena ada hubungan
suami istri. Keharaman itu terjadi ketika tidak ada hubungan mahram di antara kedua. Jadi ya itulah akhirnya menggelinding terus, nggak ditanya. Tapi yang lebih baik ya itu goblin kecuali darurat lah seperti pandemi, seperti bencana, tsunami itu satu liang lahat pun ya nggak terjadi masalah. Nah, lanjut untuk. Masya Allah. Nah inilah pelajaran buat kita yang ilmunya ini masih terbatas. Jangan sampai kita dengan ilmu yang terbatas ini justru malah kita memfatwa ya tanpa dasar gitu. Pentingnya ini kenapa Bojonegoro ini mungkin kalau di SBC itu salah satu yang berkah. Nah ini pelajaran buat teman-teman chapter yang lain. Karena Bojonegoro itu ada kiainya. Jadi ada kiainya. Jadi hujah kita itu kalau bisa memang berdasar ada kita punya tempat untuk kita bertanya, gitu, tempat bertanya dan memang sebaik-baiknya bertanya adalah ulama. Gitu, yang memang paham ilmunya, paham ini. Jadi bahwa kita kalau kita ingin sukses punya guru itu penting. Gitu. Dulu kita masih punya 3 pilar itu ya Mas Eko ya dulu untuk memulai itu. Pertama itu milikilah ilmu karena orang mau bisnis itu kalau nggak punya ilmu nabrak-nabrak maka harus punya ilmu karena ilmu kayak lentera dan ilmu sebaik-baiknya ilmu itu datang dari guru maka milikilah guru ya atau kiai gitu ya dalam konteks ilmu agama dan yang ketiga itu milikilah teman atau komunitas jamaah untuk menjaga semangat kita. Oh ini Masya Allah ternyata relevansinya luar biasa sehingga kalau kita ngelihat hari ini di Indonesia gitu ya itu saya sering ngelihat gitu seliweran viral dan mungkin ada yang sampai menggoreng gitu ya banyak orang-orang yang terakhir kemarin kayak Adi Armando dia membuat satu statement yang begitu luar biasa kan menggemparkan orang muslim mungkin dia bilang bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu 5 kali itu kan rame kan kemarin kan sampai diajak debat gitu orang-orang yang berilmu nggak mau diajak debat kenapa karena kan bukan kapasitasnya ngapain saya debat dengan orang yang tidak paham kayak gitu kan. Imam Syafi'i itu mengatakan setahuku aku berdebat dengan orang alim dimanapun aku nggak pernah kalah. Tapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh langsung kalah. Imam Syafi'i itu kalahnya sama orang bodoh. Makanya dalam tatanan fikih, karena kita bicara Indonesia tidak lepas dari fikih. Dalam tatanan fikih itu ijtihad pun ada istilahnya step by stepnya, tatanan-tatanannya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid mufti. Tingkatan ini siapa? Yang berhak istimbat. Istimbat itu istimbat itu menggali hukum dari Quran dan hadis. Istimbat itu menggali hukum dari Quran dan hadis. Di seluruh dunia ini, karena ulama dulu juga saling bertemu. Ada ijtima, ada pertemuan-pertemuan ulama. Maka saat itu yang berhak istimbat langsung dengan Quran dan hadis hanya ulama-ulama mujtahid mutlak, itu hanya ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Selain 4 orang ini tidak diperbolehkan secara langsung istimbat. Karena satu mungkin keinginan kurang, nafsunya. Lah, Imam Syafi'i manusia, saya manusia, kenapa saya nggak boleh baca terjemah kemudian menyimpulkannya sendiri? Imam Syafi'i itu 3 hari makan sekali, kamu sekali-kali makan, sekali-kali makan. Lah, akhirnya bagaimana orang di bawah zamannya Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i? Maka ada namanya mujtahid mazhab. Kamu harus mengambil pendapat dari mereka agar Al-Quran tidak simpang siur, agar terjaga istilah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menjaga itu tidak sekedar hafal, tapi menjaga fitrah kelurusan ilmu sesuai asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, sehingga pendapat yang dikemukakan itu menjadi benar. Tidak boleh Ustadz Yudi langsung mengatakan, woi saya langsung ini dasarnya Quran hadis, nggak bisa. Nah kemudian setelah mujtahid mutlak ada mujtahid madzhab. Murid-muridnya Imam Syafi'i namanya Ashabus Syafi'i. Murid-muridnya Imam Hambali namanya Ashabul Hambali. Jadi mereka mengutip satu pembahasan ya dari Quran, tapi melalui istimbatnya guru mereka, sehingga pemahamannya tidak melenceng. Nah, kemudian di bawah Ashabus Syafi'i ada kita namanya mujtahid mufti.
Orang yang memfatwakan tidak langsung pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapat Ashabus Syafi'i. Kalau saya, misalkan menukil pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kemudian baru Imam Nawawi, Imam Rafi'i kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru nas Quran hadis. Jadi kalau saya langsung Quran hadis, tak jamin 70% salah. Apalagi orang yang lulusan SMA langsung baca terjemah Bismillahirrahmanirrahim, oh, ini Qurannya itu pasti salah. Mungkin tidak salah keilmuannya, mungkin salah nafsunya. Kalau nafsunya benar, mungkin keilmuannya yang salah. Nah, ini yang terjadi di Indonesia hari ini. Saya, Gus, mondok itu 14 tahun. Saya itu Quran bisa dites. Awal sampai akhir misalkan. Hafal maksudnya. Nah itu orang nggak pernah mondok. Tanya mana dalilnya? Loh, saya itu tahu dalilnya, tapi nggak berani ngutip. Karena itu bukan wilayah saya. Itu wilayahnya Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah ini yang terjadi di Indonesia akhirnya. Seorang Ade Armando saja mengatakan di Al-Quran. Enggak ada soalnya. Kamu tahu apa tentang Quran itu? Gila ngomong dong. Yang kita yang tahu saja loh. Astagfirullah. Ini membahas Quran itu harus hati-hati banget. Makanya di beberapa kitab referensi kitab salaf seperti yang taruhlah Kifayatul Akhyar ini. Ini kitab imamnya kitabnya Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni. Berada di Damaskus. Ini Ashabus Syafi'i. Jadi dia itu mengutip dari gurunya Quran hadis ini maksudnya apa. Kemudian jadikan kesimpulan fikih. Taruhlah kalau di sini ya, kita bahkan furudul wudu'i sitatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Itu ada nggak di Al-Quran fardu-fardunya wudu ada 6? Loh, fardunya wudu di Al-Quran itu yang nggak ada. Dia itu menyimpulkan dari rangkuman hadis dan Al-Quran nas dari gurunya. Lah, orang sekarang kan enak tinggal baca. Oh, referensinya berarti ini tidak dari Quran hadis, ini dari ulama, ini dari kiai. Loh, dari ulama, dari kiai sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Cuma harus melalui saringan tahapan itu mujtahid mutlak, mujtahid madzhab, mujtahid mufti. Dan di Indonesia hari ini hampir punah seperti itu. Seorang Ade Armando berani mengatakan di Al-Quran tidak ada tuntunan sholat 5 waktu. Tuntunan sholat 5 waktu. Ada perintah sholat 5 waktu. Ya ning Al-Quran uripmu yo ora eneng kan. Oh enggak dilanjut, Guys. Insyaallah. Nah, inilah yang akhirnya kita melihat membingungkan masyarakat. Masyarakat terutama masyarakat yang ilmunya juga nggak paham. Sehingga kita ngelihat sekarang banyak terframing gitu, orang takut gitu ya. Takut justru kalau ngelihat yang apa namanya berjenggot panjang kayak saya ini, wajah-wajah kayak gini teroris sih. Ngelihat orang yang jadi saya ngelihat sekarang sampai ke anak muda ini berbahaya. Jadi yang saya rasakan itu ini bahaya ini kalau seandainya framingnya seolah-olah kalau kemarin kan sampai viral juga ini ciri-ciri teroris satu, wah ini apa namanya pelajarannya bahasa Arab, yang kedua suka memanah, suka berkuda, dan gitu kan terus apa namanya apalagi kemarin itu ya. Jadi ketika itu diperinkan itu kan ciri-ciri apa yang menjalankan sunnah kayak gitu menjalankan ini. Ini yang akhirnya mungkin sekarang semakin kesini orang mungkin lebih senang dengan budaya Korea daripada budayanya Islam. Nah, itu sebenarnya tugas kita, tugas SBC, tugas kita bersama, tugas umat Islam pada umumnya. Jadi bersatu dalam tauhid, toleransi dalam khilafiyah, kemudian berjamaah dalam muamalah. Nah, 3 prinsip ini harus kita tanamkan melalui apa? Itu sudah terjadi saat Rasulullah SAW itu melakukan umroh, melakukan haji. Ketika itu lihatlah Muhammad bersama sahabatnya. Mereka orang-orang yang lemah. Mereka itu orang-orang yang penyakitan. Itu hoak yang disebarkan oleh orang-orang Mekah kafir saat itu. Muhammad itu lemah, Muhammad penyakitan, umatnya juga sama. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan bahwa ketika kamu sa'i dan tawaf, maka sekali kamu berlari, sekali-kali kamu berlari, sekali-kali jalan santai, sekali-kali kamu berlari. Untuk apa? Mengalahkan hoax, statement-statement orang kafir, kamu itu orang lemah. Nah, kalau saya menangkal itu bagaimana? Ciri khas teroris itu yang pakai jenggot, ya saya jenggot. Di pondok yang di situ ada panahnya berbahaya, saya tambah pakai panah. Jadi
Sunnah-sunnah Rasul itu ya anggap sunnah gitu saja. Iya. Tapi jangan terus berlebihan. Saya itu orang Islam, sukanya mana, terus sepak bola haram, ya juga jangan gitu maksudnya. Yang salah itu kan yang tidak seimbang itu toh. Iya. Yang sukanya mana, terus membenci yang suka sepak bola. bola. Sebenarnya kalau orang Islam itu kembali ke esensinya. Esensi apa? Esensi ruh Islam itu sendiri. Iya. Maka Maka terjadilah persatuan. Karena terjadinya persatuan itu dimulai dari itu, toleransi dalam khilafiyah. Taruhlah, kalau saya suka haflah itu perayaan. Perayaan Maulid, nyembelih kambing, nyembelih sapi atas dasar cinta, kemudian mengundang orang banyak atas dasar cinta. Ya fair, jenengan harus mengatakan, oh berarti itu boleh sebagai bentuk cinta Nabi. Jenengan dengan pola yang lain, saya cinta Nabi tapi dengan sholat sunnah. Saya cinta Nabi tapi dengan puasa Senin Kamis, nggak perlu haflah. Lah, fair, jenengan lakukan, tapi jangan menghujat saya. Nah di Indonesia itu sekarang seperti itu. Yang tidak sama dengan dia, dihujat. Mau nggak dilanjut? Nah, ini yang menarik. Jadi saya sempat membuat satu konten waktu itu cerita bahwa kita itu ibaratnya ada penyakit. Ada penyakit panu nempelnya di pipi. Panu nempel di pipi ya. Iya. Dan di saat bersamaan itu kita sakit jantung. Nah, kalau ditanya mana yang lebih dulu untuk kita selesaikan gitu. Pasti orang yang normal atau orang yang paham pasti sakit jantung inilah yang lebih urgent, lebih penting untuk diselesaikan. Sawaya-wayah mati soalnya. Bisa sawaya-wayah mati. Dan itu kalau dalam tatarannya ilmu kesehatan itu kan kronis. Kronis itu udah parah gitu ya. Tapi kalau panu itu kan sebenarnya ya bukan penyakit yang mematikan kira-kira gitu. Tapi kelihatan betul. Gitu. Nah, inilah masalah khilafiyah dan masalah kronis di bangsa ini. Khilafiyahnya apa? Ya tadi tuh ya masalah perbedaan-perbedaan cara sudut pandang yang sebenarnya memang itu nggak akan ketemu gitu kan. Memang khilafiyah itu seperti pohon ada cabangnya kira-kira gitu kan. Yang itu sudah memang ya apa namanya Allah mungkin mentakdirkan seperti itu gitu. Untuk keindahan kan kayak tadi malah statementnya luar biasa masalah. Ya kalau kita ini semuanya laki-laki. Laki-laki semuanya garing ya. Perempuan Pak Eko Pak Ade, gunakan Ropik Pak Ade. Tambah ini Pramoto, gimana Pramoto? Ora dadi anak. Ngadeg tok soalnya. Nah, tapi kita lupa bahwa negara ini sedang punya penyakit kronis yang ya kalau kita ngelihat budaya. Dari segi budaya kita dijajah luar biasa. Anak-anak muda sekarang hari ini ya itu gak paham mungkin kalau ditanya para sahabat itu siapa, tapi kalau ditanya artis Korea hafal kira-kira gitu ya. Jam-jam ini nonton kalau ditanya misalnya kajian sudah gak pernah mungkin nonton kajian, tapi kalau ada acara K-pop itu dibela-belain sampai jual ini nabung ini hanya untuk nonton artis Korea gitu ya. Dan bahkan bayangannya dalam imajinasinya nanti kalau aku nikah itu aku pengen nikah sama yang seperti artis Korea itu kan mengerikan kira-kira begitu. Nah. Ini ada satu artikel menarik, Mas. Jadi kita itu maksudnya bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang terhormat. Dalam kutip bukan bangsanya, individu yang ada di dalamnya. Satu konteks ini Al-Maslahah Al-Mursalah, ini satu artikel yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Hulayani tahun 1913. Jadi sudah lama sekali. Ini bahwa pada dasarnya ini ada satu cerita. Seorang Arabi masuk kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian Arabi mengatakan, ya Amirul Mukminin, atat alaina salah satu aqwamin. Wahai Khalifah, sudah 3 tahun kami dibinasakan. 1, ular-ular telah membinasakan gajah-gajah itu lemak. Artinya sudah tidak panen berulang kali. 3 tahun kami tidak panen. Sedangkan pejabat-pejabat, para penggawa kerajaan telah banyak sekali wa indakum fuduru amwalin. Tapi di sisi kalian banyak sekali harta yang melimpah. Fa in takunillah fabasyuha fi ibadillah. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau punya rasa takut kepada Allah, maka tolong orang yang 3 tahun tidak panen ini, tolong diopeni, diurusi. Hartamu bagikan kepada mereka sebagian. Tapi kalau kamu ingin cintanya manusia, maka cukup dengan memberi mereka, mereka akan mencintaimu. Jadi ada 2 pilihan. Kalau kamu memang cinta Allah ya bagikan. Kalau kamu cinta rakyatmu, cinta manusia, bagikan. Itu nggak ada salahnya, bagikan. Wa in kan lakum fatasaddaqu biha. Tapi kalau ingin hartamu kembali kepadamu sendiri, bagikan lagi. Jadi
Tidak ada alasan untuk menahan harta itu. Kemudian Arabi, orang Arabi itu coro kene ngono, kalau di Kalimantan ya orang pedalaman, kalau di Sumatera dia orang pedalaman, orang yang enggak berpendidikan, tapi berani menyampaikan itu. Kemudian mengutip satu firman Allah, innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersedekah. Kemudian Khalifah Hisham bin Abdul Malik bertanya, kamu memerintahku seperti itu tujuanmu untuk apa? Cukup kamu tak sangoni, kamu menjadi orang terkaya di desamu. Apa jawaban Arabi? Lebih baik aku mati. Aku nggak usah kasih apa-apa. Aku nggak usah kasih apa-apa. Tapi openi orang yang 3 tahun itu tidak panen. Akhirnya dari sini ada satu pelajaran apa? Di dalam hati Arabi itu ada kepedulian. Ada ithar, ada mendahulukan orang lain. Dia tidak mementingkan saya kaya atau miskin, itu saya. Yang penting orang-orang itu makan. Yang penting orang-orang itu makmur. Itu ada ithar. Kemudian dia meyakini bahwa sesungguhnya anna hayatal fardi hayatas sa'adah wa qaumuhu fi syaqqa la ya hayatul dzulli wa isyatul buksi. Ini catatan yang paling penting ini, Coach. Orang yang hidup dalam kemakmuran sendirian, sedangkan yang lain itu mereka dalam kesengsaraan, itu adalah kehidupan yang hina. Saat pandemi memperkaya diri, itu kehidupan yang sangat hina. Kreator-kreator seperti Mas Kofiq ini, Coach, kalau tidak ada visi misi secara spiritual, buat konten, visi misinya untuk apa? Eksistensinya untuk apa? Lah sekarang karena menghasilkan itu, jadi kreator video tujuannya untuk viral. Dengan viral tujuannya untuk uang, itu hina itu. Karena apa? Karena mendapatkan sesuatu dengan mengadu domba orang lain, itu hina. Misalkan saya ingin terkenal, kemudian Pak Eko tak fitnah, sini, akhirnya saya viral dapat uang. Tapi hakikatul dzulli, hakikat kehinaannya seperti itu. Dan itu sekarang terjadi di Indonesia. Ya. Ini subhanallah. Jadi kalau kita ngelihat Mas Soleh, kondisi kita hari ini ya berarti mungkin karena problem kolektif ya. Iya. Gak bisa nyalakan satu orang pemimpin gitu ya. Iya, Karena masyarakat kita ya memang problem kolektif itu maksudnya problem yang memang ya karena akumulasi gitu. Karena Allah juga mungkin tidak akan menurunkan azab di satu kaum kalau ya memang bukan karena jumlah orang yang begitu banyak berbuat keburukan gitu. Dan saya meyakini bahwa kalau saya banyak diskusi juga saya kita, kalau kita mau merubah bangsa ini harus gampang ganti aja presidennya. Tapi kok saya ngerasa nggak kayak gitu ya. Kenapa? Karena saya ngerasa ya presiden itu mungkin gambaran refleksi dari orang yang dipimpin. Ya nggak mungkin juga misalnya jadi itu kalau seandainya yang milih itu nggak menyerupai itu, maksudnya tidak nggak seneng gitu dengan itu gitu. Jadi ya saya mungkin berpikir sebenarnya sebelum kita berpikir untuk merubah negara, ya kita mungkin berpikirnya merubah diri sendiri kalau dengan cara seperti ini. Iya. Dengan kita merubah sendiri diri kita inilah akhirnya nanti akan terbentuk masyarakat yang lebih baik. Gitu. Dalam konteks inilah kita sebut namanya peradaban. Peradaban. Nah ya berarti kalau gitu kayak kita pernah ngobrol waktu itu kalau nggak salah di Nurul Haromen itu, itu berarti apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia yang hari ini kayaknya sudah tercerai-berai, mudah difitnah, mudah diadu domba, bahkan adu domba menjadi konten. Itu sekarang kan kalau kita ngelihat YouTuber sing viral kan kontennya apa? Kontennya mengadu domba, gitu kan? Datang ke sini, bahkan kadang-kadang memang itu bahkan masyarakat udah tahu kalau itu settingan gitu, tapi apa aja ditonton gitu. Dikandani dibodoni, aku seneng dibodoni ya. Itu settingan tahu kalau itu settingan ya, tapi macet gitu kan, datang ke sini mengadu domba, bersaing dan seterusnya. Nah, ternyata ini kan kita harus berubah, kita harus bergerak karena kalau kita terus kayak gini, mudah dipecah belah, mudah diadu domba, mudah dihasut, ya ini mungkin kalau bahasa lama itu divide et impera gitu ya. Jadi politik memecah belah yang sampai sekarang kayaknya ini malah diwarisi sama orang Indonesia. Atau jangan-jangan yang membuat divide et impera itu berhasil bukan orang Belanda gitu ya. Justru orang Indonesia sendiri gitu. Lah kan biar kira-kira gitu ya. Jangan-jangan orang Indonesia sendiri gitu ya. Nah, berarti apa ya yang bisa dilakukan atau kita lakukan untuk menciptakan persatuan ini atau untuk membuat kita ini masa depan kita lah, anak-anak kita minimal jadi lebih baik. Apa yang kita bisa ambil bagian di perjuangan bangsa, di perjuangan agama, ini lakukan apa yang kita bisa dari sekecil mungkin. Menjadi menggelembung, menjadi membesar. Makanya ini program kita, Coach. Santri-santri kita didik
spiritualnya bagus, leadershipnya bagus. Taruh mereka di tempat-tempat yang sekiranya di situ ada pembentukan peradaban. Taruhlah misal, Mas Kofiq ini nanti, Mas nanti dari partai apa? Pak Eko nanti dari partai P3, Mas Kofiq dari partai Gelora, Mas Baim dari PKS, Mas Dimas dari partai PDI, Mas Kim nanti si Ngoni Prabowo ya, Pak? Gerindra. Jadi Kofiq spiritualnya bagus, ngaji terus di pondok. Jadikan dia kaya dengan apa? Entrepreneurnya. Kemudian dari ini, kekuatan ini dia punya alat untuk juga. Punya pendirian yang kuat dan punya sesuatu yang bisa digunakan untuk perjuangan. Kalau sudah merata dan itu yang dilakukan oleh seseorang yang luar biasa, yang menjadikan Erdogan hari ini menjadi presiden asalnya adalah dari seorang ulama, dimulai dari masjid dan pesantren, dimulai dari sekup mereka kemudian menyebar. Jadi kalau menterinya itu santri, kalau DPR-nya santri, nah sekarang hari ini itu hakikatul dzul wa hakikatul izzah itu mereka tidak memahami. Hakikat kemuliaan itu apa? Hakikat kehinaan itu apa? Bahkan hari ini loh ya, berani seorang artis mengatakan, loh emangnya kamu yang ngasih uang aku? Wah. Jadi seakan-akan kemuliaan itu ya pangkat, derajat, uang, materi. Makanya saya setuju sama Nabi Sulaiman. Kandang jarane Nabi Sulaiman itu emas. Jadi sing dinggo ditletongnya kudane Nabi Sulaiman cebloke neng emas, kandang emas. Untuk memberi gambaran itu loh, sesuatu yang sangat hina. Engko toiletmu emas, Pak. Itu kok. Jadi kita apa yang bisa kita ambil bagian ya sebisa mungkin dari kebaikan dari keluarga kita, didik dengan baik, kemudian anak istri kita, lingkungan kita. Jadi insya Allah akan terus menyebar. Dan insya Allah itu akan merajut orang-orang yang punya visi besar dipertemukan dengan orang yang punya visi besar. Dan ini nanti akan menjadi kekuatan yang luar biasa di bangsa Indonesia ini. Masya Allah ya. Orang besar ini sebenarnya quote ini sebenarnya. Orang besar itu berbicara tentang ide. Ya, orang biasa itu berbicara tentang fakta dan orang kecil bicara tentang orang lain. Jadi kalau uang kerjaan ngerasani orang lain, itu tandanya dia orang kecil. Kalau dia hanya ngelihat uang bengi bal-balan, udah apa namanya ini lawan ini 7-0 loh. Kan fakta. Sudah tahu sama-sama nonton masih dibahas itu namanya orang biasa. Tapi orang-orang besar insya Allah dia berbicaranya adalah visi, gagasan, ide masa depan. Nah, itu orang-orang besar. Dan semoga kita semua tergolong jadi orang-orang besar. Jadi ya saya kangen sama istri ini. Enggak, kuotesnya istri itu merasuk. Saya itu pernah mengalami satu fase di mana saya banyak dicintai orang. Kemudian setelah beberapa fase dicintai, dihujat banyak orang. Namanya sahabat, teman ya biasa seperti itu dalam perjuangan biasa. Ketika mau tidur sama istri mengatakan, Bi, apa Mi? Kalau banyak orang mencintaimu, berarti panjenengan itu pemimpin. Jadi tanda pemimpin itu dicintai banyak orang. Tapi tanda pemimpin yang besar adalah pemimpin yang banyak dicintai orang dan banyak dihujat orang. Wah, berarti sampean sekarang ini masuk fase itu, pemimpin yang besar. Cocok ya. Nah, sekarang ini banyak orang siap jadi pemimpin, tapi nggak siap jadi pemimpin yang besar. Mereka siap dipuji, tapi nggak siap untuk dihujat. Insya Allah. Jadi ceritanya episodenya mirip ya, saya ya. Dicintai banyak orang, dihujat banyak orang. Ini saya pun telah merasakan fase-fase itu. Masya Allah. Tapi masalah ya. Tapi perjalanan itu ya, teman-teman semua. Nggak ada ceritanya kita itu untuk menjadi orang besar itu mulus. Ya pasti ada fasenya Allah menggembleng kita, menempa kita untuk kita jadi orang besar. Salah satunya kalau kita materi kita kemarin itu adalah PEC itu ya.
personal, emosional coach. Saya bilang, jadi datangnya orang nggak baik ke kita, datangnya orang yang menghujat kita, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk membuat hati kita lebih lapang, lebih tenang, lebih legowo menghadapi sesuatu. Jadi kalau saya sekarang bilang, kalau ada orang yang nyebelin datang ke kita, oh berarti ini utusan Allah. Sedang diminta untuk menguji kita jadi lebih baik. Jadi saya ngelihatnya gitu, oh siap coach. Terus masuk di ayat fala takhafuna laumata laim. Ketika kamu melakukan kebenaran, ketika kamu melakukan kebaikan, jangan takut untuk dihujat orang. Jadi hujatan orang itu menjadi bumbu nikmatnya sebuah perjuangan. Makanya kemarin sama Ustadz siapa? Yati ini yang nyupiri siapa? Mas Walid. Mas Walid itu. Wah, nggak bisa tidur. Oh, kalau nggak bisa tidur berarti nggak percaya sama supirnya. Saya kalau disopiri Dimas itu nggak bisa tidur. Karena apa? Yang ngajak ngobrol, takut ngantuk, takut. Jadi, ya itulah. Ketika kita itu sudah punya sopir yang sangat kuat, yang Al-Qadir, yang berkuasa, yaitu Allah mengatur kita. Kalau kita nggak nyaman itu berarti ya kamu nggak percaya sama sopir, nggak bisa tidur. Tapi kalau percaya, turunnya. Kenapa? Percaya sama sopirnya. Aduh, Masya Allah. Jadi orang yang bisa langsung tidur itu, wah itu nikmat luar biasa. Iya. Artinya dihujat orang seluruh dunia pun kalau Allah ridho, ya kita tidurnya. Masya Allah. Dalam ini, teman-teman. Ini benar-benar yang barusan disampaikan yaitu itu dalam. Kalau teman-teman belum pernah merasakan atau menjalani langsung, mungkin nggak akan bisa merasakan bagaimana yang tadi disampaikan. Seandainya pun kita dihujat sama semua orang, disalahkan sama semua orang, dan kita masih bisa tidur nyenyak. Itu butuh ketahuitan yang luar biasa. Ya, itu butuh ketahuitan, butuh keyakinan yang luar biasa. Nah, kadang kita tuh dirasani tonggo-tonggo, wong wira kok iso gaca turu ya. Hanya tangga, apalagi kita dirasani sama banyak orang. Apalagi orang-orang yang kita ngerasa kita pernah membantu, kita pernah membesarkan, ketika dia sudah besar kok malah dia nusuk dari belakang, dia menjatuhkan, dia menjegal kita gitu. Dan seringkali dalam pergerakan seperti itu ya. Pergerakan-pergerakan atau perjuangan kita kadang justru yang menjadi kerikil membuat kleset jatuh itu bukan orang lain, tapi justru seringkali sama Allah disisipkannya adalah orang-orang dekat. Nah, itu kita harus benar transaksinya. Artinya kita itu transaksinya sosial atau transaksi lillahi ta'ala. Nah, ini yang menjadikan orang ikhlas dan tidak. Jadi ada dua ring. Kalau ikhlas, sepahit apapun perjuangan akan terasa nikmat dan bahagia. Kalau tidak ikhlas, kontraknya, transaksinya sosial, transaksinya manusia, dia akan terlempar. Nah, makanya Mas Kofi itu sering tak seneng di fake. Ini ono duit 1.000 tapi kena uyah wedhus. Karo duit apa 1.000 tapi minyak wangi. Pilih mana? Pilih mana Ustaz Yadi? 100.000 terkena tai kambing sama 1.000 terkena minyak wangi. Suka mana? Minyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi itu ibaratnya seperti ini. 100.000 walaupun terkena tai kucing, walaupun terkena tai kambing, 100.000 tetap 100.000, enggak mengurangi nilainya. Dibelikan sesuatu masih dapat banyak. Orang baik itu diingkel-ingkel, difitnah, dihujat, tetap tidak mengurangi nilai kebaikannya. Tapi 1.000 rupiah ini walaupun dikasih minyak wangi, ini lo baik, tetap oleh kerupuk. Jadi artinya apa ya? Saya melakukan ini ya karena 100.000. Walaupun terkena tai kucing ya ini 100.000. Ini hakikat yang kita pegang. Makanya ya tidurnya tetap nyenyak. Tidak tahu istilahnya hujatan orang. Kalau Coach Ridwan misalkan ngapunten menjadi pemimpin besar harus banyak dihujat orang. Nabi Zakaria dipotong, digraji. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dimutilasi loh Coach. Nah kita berjuang hanya dirasani. Enteng. Enteng. Waduh ini gimana ini perjuangan kita ini dibelah gak enteng. Masya Allah.
nabi-nabi kita sejak termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat berjuang itu ada yang lempar pakai kotor dan terus sampai mengancam mau dibunuh, bahkan uji coba pembunuhan pembunuhannya berkali-kali gitu ya masalah. Nah kita ini siapa ya? Nah, untuk teman-teman yang semua sedang berjuang ya. Nah maka ini menjadi satu penyemangat kita ya, inspirasi kita di pagi hari ini ya. Baik. Kalau kita bicara tadi melanjutkan perjuangan membangun peradaban, ya, siap. Ada 3 ya, ini yang saya ingat banget pesannya yaitu ada masjid umaro, ulama sama saudagar pengusaha. Nah ini mungkin kita butuh pengen dengar refresh lagi ya, bagaimana ketika tadi kita bicara persatuan ya, ini kan tangan ini kan beda-beda, ada jempol, telunjuk, ada jari tengah dan seterusnya. Artinya ada satu konsep yang menarik gitu ya. Jadi kayak saya sendiri, kenapa saya nggak pernah mau dipanggil ustadz gitu ya? Karena saya bilang saya lebih nyaman dipanggil coach. Karena saya memposisikan diri, saya ini seorang coach, seorang pelatih gitu. Karena kalau dipanggil ustadz takutnya salah nanti. Ada hati saya jadi nggak bersih, sehingga saya akhirnya dikit-dikit nanti membuat fatwa bahaya. Nah, jadi saya tetap akan berpikir bagaimana saya menjadi seorang pelatih, seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Pondok pun saya buat pondok entrepreneur. Yang nanti ngisi kitabnya ya tetap kiai gitu, bukan saya gitu. Karena kita ngambil peran gitu ya sebagai seorang entrepreneur gitu. Nah juga ada yang kedua tadi itu ulama, dan yang ketiga itu ada pemimpin. Ini gimana ya? Jadi begini, ketika itu apa? Ketika acara apa? Tak sampaikan itu. OYC itu masalah. OYC ya. Iya. Sunnah pergerakan itu. Jadi kalau kiai ketemu kiai, obrolannya pasti masih taklim, masih zikir. Kapan kita buat taklim? Kapan kita masih zikir? Itu kalau kiai ketemu kiai, ustaz ketemu ustaz. Saya perjalanan sama Ustaz Yati kemarin yang ngobrolnya tentang Quran. Karena apa? Ya, orang Quran ketemu orang Quran. Jadilah bagaimana kajian-kajian Quran. Lah, kemudian kalau kiai ketemu sama umaro, kiai ketemu sama pejabat, yang terjadi pasti legitimasi. Ini kiai ini ikut partai saya. Lah, kalau pengusaha ketemu pengusaha, proyek. Ini bisnis apa ya ini? Bisnis PCR atau gen ini? Ini karena pengusaha ketemu pengusaha. Kalau pengusaha ketemu pejabat, pengusaha ketemu sama politikus, yang terjadi adalah money politik. Kamu tak jadikan bupati ya, tak modali. Saya dapat apa? Ikut berapa persen? Nah, itu ketika pengusaha dekat-dekat sama pejabat. Lah, kalau pengusaha dekat sama ulama, maka yang terjadi adalah sunnah pergerakan. Bagaimana kampung-kampung yang tidak tersentuh Islam, seorang ulama punya visi dan misi besar tentang sebuah peradaban di sana harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi perjuangan tidak gratis, butuh modal yang besar. Lembaga pendidikan yang kuat, lembaga pendidikan yang baik itu apakah yang gratis? Tidak mungkin. Karena gratisan itu mesti sakarpe dewe sak mlaku nih. Girohnya kurang. Terus blueprint ke depannya kurang. Makanya diperlukan orang yang membackup. Siapa? Pengusaha. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjuangan beliau yang membackup siapa? Sayyidah Khadijah. Siapa beliau? Saudagar. Kemudian datang pertama kali awaluman amana bi minar rijal Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali dari golongan orang laki-laki yang beriman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Saudagar. Abu Bakar ini punya sahabat namanya Utsman bin Affan yang menjadi 2 kali menantu Rasulullah. Dia siapa? Saudagar. Ada Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah terjadi yang namanya sunnah pergerakan. Sehingga peperangan ini, sahabat ini menyumbang ini. Sahabat ini menyumbang ini, sahabat ini menyumbang ini. Dan hebatnya Coach, Rasulullah itu nggak pernah membandingkan kemampuan sahabat yang satu dengan yang lainnya. Kowe itu kaya Covid ngono lho, kok iso ngedit ngono lho, kok enggak pernah seperti itu. Rasulullah itu. Dan nyebutnya enggak anak buah. Pernah zaman krungu. Rasulullah itu baik sama anak buahnya. Rasulullah baik sama sahabatnya. Arti sahabat itu Masya Allah. Haknya sahabat itu apa, kewajibannya sahabat itu apa, berlakunya sahabat kayak apa. Beda dengan saya, anak buah. Makanya Pak Eko kemarin. Iya Pak, ngerti anak buah Bapak kabeh. Dan itu kelihatannya remeh. Dan ini terjadi di bangsa Indonesia. Dan ini bahaya sekali. Menjadikan anak buah tidak sebagai seorang sahabat.
Makanya di perusahaan kami coach itu ya setiap 2 Kamis itu yang ngaji bareng seperti ini. Bukan ingin menjadikan apa-apa, ya kita bisa berbicara bareng, bersahabat. Nah itulah sunnah pergerakan. Dan sunnah pergerakan inilah yang akhirnya menjadi tagline branding kita yang kita aktifasi, namanya pengusaha surga. Pengusaha surga itu singkatannya pengurus, santri, penghafal Al-Quran, dan sunnah pergerakan. Masya Allah. Jadi sunnah pergerakan itu artinya banyak sunnah. Sunnah-sunnah yang mungkin kita lihat dari yang mungkin pakaian, sunnah kita bicara kayak kegiatan olahraga dan seterusnya. Tapi ada satu sunnah juga yang masya Allah luar biasa, yang hari ini kalau kita bergerak di sana itu menjadi satu kekuatan, itu sunnah pergerakan. Ya, bagaimana ya kalau kita ngelihat banyak kampung-kampung yang tadinya kalau kita ngelihat ya, beliau ini ada kampung Kristen ya di Bojonegoro. Itu sampai berapa persen? 90% lebih. 85. Dulunya 100%. Nah, dulunya kampung ini 100% itu non-muslim ya. Non-muslim. Karena ya ada satu misionaris yang datang ke sana, dia beli tanah 60 hektar misalnya. Dan setiap orang yang dia masuk Kristen itu dia akan dikasih garapan sawah gitu. Akhirnya semua masuk Kristen. Dan akhirnya beliau berjuang nggak sendirian. Sebagai ulama gandeng banyak teman-teman pengusaha gitu, dan diantaranya sebagian juga adalah teman-teman SPC ya, dan akhirnya dari sana mulai berkembang sampai hari ini sudah 85% muslim mu'alaf. Jadi 85% muslim mu'alaf. Nah ini sekarang kita mau perjuangkan menjadi kampung mu'alaf. Walaupun masih ada perdebatan, tapi artinya ini masya Allah luar biasa. Jadi ketika ulama ketemu dengan pengusaha, nah akhirnya menjadilah sunnah pergerakan, dan inilah yang harus kita dukung untuk membangun sebuah peradaban. Kemarin ada cerita lucu, ada santri alumni pondok kami kita kirim ke Kalimantan Tengah. Di sana masya Allah masih banyak sekali orang-orang penganut keharingan, dan alhamdulillah tiap hari itu ada mu'alaf, Kemudian datang ke pondok. Kalau tahun kemarin datang ke pondok, kita training cara mengajar Quran Taman Kawa-Kawa atau S3. Santri sangat sepuh. Metodologi seperti rubaiyah ya. Nah itu tahun kemarin tugas kamu adalah tak kasih link kerjasama dengan MCI. MCI itu Mu'alaf Center Indonesia. Tak kasih link sana agar mu'alaf orang yang kita mu'alafkan itu, yang berat itu tidak mengislamkannya, yang berat itu setelahnya. Apa yang kamu perbuat terhadap mereka? Bagaimana menjaga keimanan mereka? Taklim apa? Kemudian apa yang kamu kasih ke mereka? Bagaimana menjaga hati mereka? Wal mu'alafatu qulubuhum itu. Nah, akhirnya, wah ini PR besar Pak ya. Ya PR besar. Kalau PR kecil namanya ya sekolahan, bukan di tengah hutan. Ini PR besar. Akhirnya coba dari mana dana itu kamu dapatkan? Tapi dana yang betul-betul kamu punya izzah, punya kemuliaan. Akhirnya lah pripun Pak sekolah sama Mas Kim. Akhirnya tak suruh ke Mas Kim itu, mbah diajari opo-opo lah. Akhirnya sama Mas Kim. Ternyata Mas Kim itu ya memberi banyak wejangan, tapi dia banyak yang terinspirasi. Alhamdulillah kemarin dari MCI bisa ngirim motor karena jalan. Saya pernah ke sana sama Mas Baim. Insya Allah ketika kajian itu Pak Eko, kalau di sini kan enak. Walaupun Lampung tapi masih ada penduduk. Kalau sana sekali dakwah jalan itu pakai sepeda motor itu 3 jam. Pak Yai ya Pak, berdoa jangan hujan. Nah kenapa? Kalau hujan kita nggak bisa pulang. Kenapa? Ini airnya deras, kita nanti tidur tengah hutan bar kawinnya. Saya nggak bayangkan ya Allah, ini perjuangan yang di tengah sana. Sedangkan kita ini sekarang terlena dengan konten, terlena dengan apa, masya Allah. Nah ini ya butuh sekali sunnah pergerakan diterapkan, yaitu bagaimana pengusaha dekatnya sama ulama dan apa visi besar ulama itu kita bareng-bareng garap. Masya Allah, luar biasa. Pesan yang dalam, pesan yang luar biasa buat teman-teman yang hari ini sebagai seorang entrepreneur. Kalau saya bilang saya ya pribadi ini ngerasa bahwa saya yang butuh satu hal, bukan satu hal yang butuh saya. Itu prinsip saya. Ya. Kenapa? Karena banyak orang kadang salah memposisikan. Ketika dia punya uang, seolah-olah dia ngerasa wah pondok ya butuh saya. Seolah-olah ibaratnya kiai yang butuh uang saya gitu. Ada yang mengatakan ini, saya memang nggak pernah mondok, saya memang bukan kiai, tapi saya gaji hafid itu. Itu nggak baik, betul. Kenapa? Karena mindset yang selalu saya tanamkan dengan diri saya, keluarga saya, dan juga kepada tim kami adalah saya berpikir gini, kita yang butuh gitu. Kenapa? Allah titipkan harta
Belum tentu harta ini menyelamatkan kita. Iya. Gitu. Tapi kalau uang ini, harta ini sama kita gunakan untuk tadi mensupport dakwah. Ya, kita mencetak para hafizul Quran, mencetak para dai gitu. Bisa jadi mereka yang menyelamatkan kita. Iya. Jadi saya ngerasa bukan pondok, bukan kiai yang butuh pengusaha gitu. Tapi pengusaha yang butuh berkahnya pondok, butuh berkahnya kiai gitu. Dan Masya Allah ya, teman-teman di SBC kalau di Bojonegoro mungkin udah nggak tahu, udah ratusan mungkin bisa lihat ya. Dan memang yang kita dorong di mana-mana adalah bagaimana teman-teman entrepreneur, pengusaha ini, ayo nempel, bahkan sampai kita buatkan pondok nanti gitu. Itu pondok entrepreneur itu karena salah satunya adalah agar apa? Agar teman-teman itu nempel dengan pondok. Karena kita yang butuh, gitu. Kita yang butuh. Karena saya yakin sekali gitu, menempelnya Abu Bakar, Utsman, ya menempelnya para bahkan. Nah saya nggak tahu, nanti mungkin bisa diteruskan ya. Ada yang pernah guru saya itu menceritakan sirahnya. Ternyata salah kalau banyak yang berpikir bahwa Rasulullah itu yang mengejar Siti Khadijah. Gitu. Tapi ternyata karena sirahnya itu bercerita bahwa Siti Khadijah yang mempersiapkan untuk menjadi istri Rasulullah, dan itu ternyata bukan sejak pertama kali transaksi perdagangan itu, tapi ternyata itu terjadi pertama kali adalah ketika Rasulullah itu mau dilahirkan. Jadi ketika Rasulullah lahir, nah dari keluarganya Siti Khadijah ini banyak yang alim yang tahu bahwa akan lahir Rasul. Jadi keluarga ini cirinya kayak gini, dan ketika dia tahu maka dia bilang, saya akan mempersiapkan mencari harta, apa kekayaan segala macam untuk apa suatu saat layak dan bisa membiayainya. Itu gimana ya? Benar. Itu keterangan itu dari kitab namanya Sifatus Sofwah. Nah, di dalam kitab Sifatus Sofwah itu Khadijah itu punya paman yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu punya adik. Berarti adiknya Waraqah bin Nawfal ini adalah bibi dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, karena ini keponakannya. Sebenarnya yang mempersiapkan ini bukan Siti Khadijah, dari bibinya dulu. Karena orang terpercaya saat itu bahwa ciri-ciri kenabian seperti itu. Lah, ada yang mengatakan wakilah namanya Fatimah. Adik daripada Waraqah bin Nawfal itu namanya Fatimah bin Nawfal. Nah, itu melihat makanya kalau di Barzanji itu ada nasabun tahsibul ula bikhulahu, nasabun tahsibul ula bikhulahu, bahwa rantai-rantai nasabnya Rasulullah itu seperti intan mutiara yang nur nubuah itu terpancar di setiap siapa yang membawa. Contoh misalkan di zaman bapaknya Rasulullah itu nurun nubuah ada di Abdullah. Sebelum Abdullah, Abdul Muthalib. Kemudian turun ke Abdullah. Nah, ini orang-orang yang terpelajar saat itu tahu bahwa di pelipis kanan saya Abdullah ini ada nur yang menjulang sampai ke langit. Dan hanya orang-orang terpelajar yang tahu, cara kode awal. Makanya Fatimah binti Nawfal itu ketika perjalanan dari Abdul Muthalib melamarkan untuk Abdullah Aminah bin Wahab, itu pulang. Dicegat sama Fatimah binti Nawfal. Wahai Abdul Muthalib, anakmu ini Abdullah nikahkan dengan maka aku akan memberikan hadiah 100 unta. Sekian, istilahnya seketika kamu akan menjadi orang terkaya di Mekah ini. Apa kata Abdul Muthalib? Dia sudah aku lamarkan untuk Aminah binti Wahab. Saat itu Fatimah binti Nawfal ini mengira bahwa yang menjadi nabi saat itu Abdullah, karena ada nurun nubuwah. Dan cerita ini juga mengalir ke keponakannya namanya Sayyidah Khadijah. Ternyata setelah beberapa bulan Fatimah binti berarti yang jadi nabi Rasul akhir zaman bukan dia. Berarti anaknya nanti. Akhirnya ini pesen sama keponakannya kecil ini yang bernama Khadijah binti Khuwailid ini, nanti anaknya Abdullah itu akan jadi nabi. Nah, makanya dia mempersiapkan betul, menunggu betul kabar itu. Sehingga dia menyiapkan Maisarah, menyiapkan itu untuk menunggu bahwa nabi dan rasul yang dijanjikan itu akan datang dan tahu kelahiran.
Monggo. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Ini salah satu contoh sunnah pergerakan sebenarnya. Iya. Bagaimana Bunda Siti Khadijah itu mempersiapkan semuanya untuk mempersiapkan perjuangan. Betul perjuangannya Rasul itu tidak akan mudah dan tidak akan murah gitu ya. Wong siapa Waraqah bin Nawfal mengatakan hadzan namus alladzi ja'a bika an-namus alladzi ja'a bi Musa. Orang yang datang kepadamu Muhammad itu adalah orang yang datang juga kepada Nabi Musa. Aku mengharapkan saat engkau diusir dari desamu, dari kaummu, saat engkau dihujat, saat kamu dilempari, saat kamu akan dibunuh, aku berharap aku menjadi bagian dari perjuangan ini. Tapi Waraqah bin Nawfal ditakdirkan tidak menangi saat itu. Beliau sudah meninggal. Insyaallah. Ini pelajaran berharga banget teman-teman, menjadi inspirasi buat kita semua. Yuk, kita persiapkan bisnis kita besarkan usaha kita besarkan apa yang Allah titipkan buat kita untuk apa? Untuk membersamai perjuangan. Ya, membersamai perjuangan, membersamai para ulama, dan insya Allah semoga itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Contoh yang sudah begitu luar biasa dicontohkan, dan semoga ini menjadi inspirasi di pagi hari kita. Gak kerasa? Sudah 1 jam kita ngobrol. 1 jam break. Dan sudah pagi ini berarti sudah tandanya Anda untuk bersiap-siap di hari Senin pagi untuk beraktivitas. Dan semoga kajian kita pada pagi hari ini menjadi satu hikmah buat kita. Amin. Menjadi satu penyemangat ikhtiar kita di pagi hari. Ya. Ya, inilah berbicara tentang Indonesia terkini, maka kita nggak boleh menjadi golongan yang pesimis, nggak boleh menjadi golongan yang akhirnya justru ikut memecah belah, nggak boleh menjadi golongan yang akhirnya memperkeruh suasana, tapi jadilah golongan yang mempersatukan, saling mendukung, saling mensupport, dan salah satunya adalah yang harus kita bangun, bagaimana kita membangun peradaban tadi, yang peradaban yang salah satunya adalah dengan cara tadi. 3 ini kalau ketemu harus menjadi kebaikan, terutama kita sebagai pengusaha, ayo dekat-dekat dengan ulama agar menjadi sunnah pergerakan yang akhirnya membawa maslahat buat banyak orang di luar sana, dan berkahnya juga mengalir kepada diri kita dan keluarga besar kita. Yai, terakhir minta doanya buat teman-teman semuanya pengusaha yang sudah hadir di sini. Ya, insyaallah. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan senantiasa dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kebaikan dunia dan akhirat kita, dan semoga semua yang kita hajatkan senantiasa dalam ridhonya Allah. Terjaga iman kita, terjaga keislaman kita, mati dalam husnul khotimah, hidup dalam keberkahan, anak-anak sholih dan sholihah, kesehatan yang melimpah, rezeki yang melimpah. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita doakan Ustaz selalu sehat, berkah usianya, berkah ilmunya, berkah umurnya. Dan semoga apa yang tadi dipelajari kita bisa praktekkan, Allah berikan hidayah dan al-furqan pada kita, sehingga apa yang kita praktekkan mengalir pahalanya buat beliau dan keluarganya. Dan semoga keluarga beliau diberi sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh-solehah dan hafiz-hafizah. Ya mungkin hanya doa yang bisa kita berikan, karena kita selalu berbicara tadi kolaborasi doa. Ya, yang pertama kita berdoa, yang kedua kita mendoakan, dan yang ketiga kita minta didoakan. Kenapa tadi saya minta didoakan? Karena tahu saya mungkin banyak dosa, sehingga doa saya mungkin nggak makbul. Tapi kalau beliau berdoa, insya Allah lebih makbul. Insyaallah teman-teman semua semangat semuanya. Ini kita live dari Lampung ya, Mas Eko nulisnya ini Lampung hadir. Tapi Lampungnya dia dan Lampungnya saya berbeda. Lampung saya asli Lampung, kalau sana Lamongan kampung. Maaf ya Mas Eko. Karena beliau pertama kali ketemu saya, dia perkenalkan diri. Kenalkan, saya Eko. Dari mana Mas? Dari Lampung. Masya Allah, semoga manfaat teman-teman semua, menjadi penyemangat pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.